Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Azam. Kami dari tim kajian hukum perdata akan kembali mereview terkait kajian PSBM pekan yang lalu mengenai hukum acara perdata. Jadi, hukum acara perdata adalah hukum perdata formil yang pada dasarnya berfungsi untuk mempertahankan atau menegakkan hukum perdata material melalui sebuah badan pengadilan apabila terjadi sebuah pelanggaran terhadap hukum perdata material ataupun ketika terjadi sengketa. Nah, menurut Profesor Sudikno Mertokusumo bahwasanya hukum acara perdata ini adalah sebagai peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan seorang hakim. Dalam beracara di pengadilan, yaitu terkait gugatan ataupun permohonan, terdapat asas-asas hukum yang berlaku pada hukum acara perdata. Yang pertama yaitu hakim bersifat menunggu. Yang kedua, hakim bersifat pasif. Yang ketiga, ada persidangan terbuka untuk umum. Yang keempat, hakim akan mendengarkan kedua belah pihak. Yang kelima itu tidak ada keharusan mewakilkan. Yang keenam, putusan harus dibacakan dalam sidang terbuka dengan disertai alasan. Yang ketujuh, beracara dikenakan biaya. Dan yang kedelapan itu ada trilogi peradilan, yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kompetensi pengadilan. Kompetensi pengadilan ini pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut itu diatur dalam pasal 134 HIR atau 160 RBG, di mana kompetensi absolut adalah kewenangan mengadili antara berbagai macam badan peradilan. Nah, sedangkan kompetensi relatif ini diatur dalam pasal 118 ayat 1 HIR, yaitu kewenangan mengadili antara pengadilan yang setingkat dan sejenis. Jadi kompetensi absolut ini misalnya dalam pengajuan gugatan itu diajukan di pengadilan negeri, bukan di pengadilan niaga ataupun pengadilan agama. Nah, sedangkan kompetensi relatif ini berkaitan dengan yurisdiksi atau kewenangan pengadilan tersebut untuk mengadili gugatan. Misal suatu gugatan itu penggugat berada di Lampung Selatan, artinya kompetensi relatifnya itu di Pengadilan Negeri Kalianda. Surat kuasa. Dalam asas hukum acara perdata tidak ada ketentuan untuk mewakilkan. Namun ketika para pihak ini sebagai orang yang awam terhadap hukum, maka mereka memerlukan seorang wakil untuk beracara di pengadilan. Nah, ketika dia diwakilkan oleh orang lain, maka penggugat ataupun tergugat tersebut membutuhkan suatu surat kuasa sebagai legalitas dari pemberian kewenangan ataupun pemberian kewenangan kepada pihak yang mewakilkan untuk beracara di pengadilan. Nah, surat kuasa ini diatur dalam pasal 1792 BW yang menentukan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaannya kepada seorang yang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Nah, dalam SEMA nomor 2 tahun 1959 itu sekurang-kurangnya surat kuasa itu harus memuat yang pertama itu identitas dan kedudukan para pihak. Biasanya meliputi nama, alamat, umur, dan pekerjaan. Yang kedua itu ada kompetensi absolut dan relatif. Dan yang ketiga itu adalah pokok sengketa ataupun perkara yang diajukan dalam pengadilan. Gugatan ataupun tuntutan hak. Gugatan ini diatur dalam pasal 142 ayat 1 RBG, di mana tuntutan ataupun gugatan ini merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya main hakim sendiri. Nah, tuntutan hak ini harus diajukan oleh orang yang mempunyai kepentingan yang cukup atau point of interest. Nah, dalam pasal 8 RP itu ditentukan bahwa gugatan itu harus memuat yang pertama itu ada identitas para pihak. Yang kedua itu ada posita atau fundamentum petendi. Yang ketiga itu ada petitum ataupun tuntutan yang dimohonkan penggugat, yaitu terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsidiar. Perlu diketahui dalam hukum acara perdata ini sifat peradilan yang dikenal itu adalah jurisdiksio contentiosa dan jurisdiksio voluntaria.
Ketika berbicara tentang jurisdiksio contentiosa, artinya tuntutan tersebut itu mengandung sebuah sengketa di mana akan diajukan gugatan. Dan produk hukum dari sebuah gugatan itu adalah sebuah keputusan. Yang kedua itu ada jurisdiksio voluntaria. Artinya tuntutan yang diajukan itu tidak mengandung sengketa, yang biasa disebut dengan permohonan. Produk hukum dari permohonan ini adalah sebuah penetapan. Selanjutnya yaitu tahapan beracara pada hukum acara perdata. Tahapan beracara di sini pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu tahap administratif dan tahap yudisial. Yang pertama yaitu terkait tahap administratif. Dari pihak penggugat itu akan mengajukan gugatannya, membayar ongkos perkara dan menerima tanda bukti pembayaran dari pengadilan negeri di mana tempat penggugat mendaftarkan gugatannya. Nah, dari pihak pengadilan, panitera itu akan menerima perkara yang diajukan dan diberi nomor register perkara. Kemudian panitera akan menyampaikan kepada ketua pengadilan negeri. Ketua pengadilan negeri ini akan menentukan majelis hakim. Majelis hakim kemudian akan menentukan hari sidang pertama. Dan panitera akan membuat surat panggilan yang nantinya surat panggilan tersebut akan disampaikan oleh jurusita kepada para pihak, yaitu pihak penggugat dan tergugat untuk hadir pada sidang hari pertama. Selanjutnya yaitu tahapan yudisial. Tahapan yudisial ini terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap hari sidang pertama, yang kedua itu tahap jawab-menjawab yang terdiri dari jawaban atau eksepsi, replik, duplik. Dan yang ketiga itu ada tahap pembuktian, dan yang keempat itu tahap putusan hakim dan pelaksanaannya atau eksekusi. Tahapan beracara pada tahap yudisial yang pertama yaitu penetapan hari sidang dan pemanggilan pihak-pihak. Nah, setelah jurusita menyampaikan surat panggilan kepada para pihak, baik itu penggugat maupun tergugat, mereka akan hadir dalam sidang pertama. Nah, dalam hari sidang pertama ini ada 4 kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, apabila penggugat dan tergugat itu hadir dalam persidangan, maka majelis hakim akan berusaha mendamaikan secara mediasi. Nah, ketika perdamaian ini dapat berhasil, maka kedua belah pihak dapat menghentikan ataupun menyelesaikan sengketanya dan didasarkan pada akta perdamaian yang dibuat pada proses mediasi tersebut. Yang kedua, apabila penggugat hadir dan tergugat tidak hadir, maka gugatan diputus secara first take. Yang ketiga, apabila penggugat tidak hadir dan tergugat hadir, maka gugatan dianggap gugur. Nah, apabila keduanya yaitu penggugat dan tergugat itu sama-sama tidak hadir, maka sidang akan ditunda dan akan kembali dilanjutkan apabila para pihak sudah siap menghadiri persidangan tersebut. Yang kedua yaitu tahap jawab-menjawab atau eksepsi. Apabila tadi proses mediasi tidak berhasil, maka akan dilanjutkan dengan proses jawaban. Jawaban ini disampaikan oleh tergugat atas gugatan ataupun surat gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. Nah, jawaban ini bisa disampaikan secara lisan maupun tertulis. Biasanya jawaban ini dapat dikategorikan ataupun terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang biasa dikenal dengan eksepsi atau tanggisan, dan jawaban yang langsung mengenai pokok perkara. Dalam hal ini berupa pengakuan, bantahan, dan reverte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Ahmanda Mayensepa, NPM 18120111110. Di sini saya akan meneruskan materi yang telah disampaikan oleh pemateri pertama. Selanjutnya itu ada gugatan rekonvensi. Biasanya dalam acara perdata, gugatan rekonvensi biasanya disebut dengan gugatan balik, yaitu gugatan yang diajukan untuk mengimbangi gugatan dari penggugat. Di dalam mengajukan gugatan rekonvensi, tergugat tidak perlu untuk mengajukan tuntutan ulang, hanya perlu mengajukan gugatan lawan tersebut beserta dengan jawaban-jawaban terhadap gugatan penggugat. Selanjutnya itu ada replik. Replik merupakan tahap yang dilakukan setelah proses jawaban oleh tergugat diajukan di dalam pengadilan. Biasanya replik ini disebut juga dengan jawaban penggugat terhadap tergugat atas jawabannya.
Replik bisa diajukan baik secara lisan maupun tertulis, yang mana untuk meneguhkan gugatannya dengan cara mematahkan berbagai alasan dalam penolakan yang dikemukakan tergugat di dalam jawabannya. Replik ini bisa berisikan pembenaran terhadap jawaban tergugat, bisa juga menambahkan dalil-dalil dengan maksud untuk menjelaskan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh tergugat di dalam jawabannya. Selanjutnya itu ada duplik. Duplik merupakan jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan oleh pihak penggugat. Sama halnya dengan replik, duplik juga dapat diajukan baik secara lisan maupun tertulis. Duplik biasanya berisi pembenaran atas apa yang telah digugat penggugat, atau malah menambahkan dalil-dalil untuk memperkuat bantahan atas replik yang telah disampaikan oleh penggugat. Biasanya duplik ini dibuat oleh kuasa hukum tergugat dengan bukti data, pernyataan, dan keterangan-keterangan yang didapat oleh pihak ketiga. Selanjutnya itu ada pembuktian. Di dalam pembuktian ini, kebenaran apakah yang dicari? Di dalam hukum acara perdata, kebenaran dicari adalah kebenaran formil atau formal yang cukup didukung oleh alat bukti yang minimal ditentukan menurut hukum dan undang-undang, yang tujuannya adalah berusaha memberikan kepastian tentang kebenaran fakta hukum atau mencari peristiwa yang menjadi sengketa pokok kepada hakim, yang kegunaannya untuk menetapkan adanya hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara dan akhirnya nanti ada putusan hakim atau sebagai dasar putusan. Alat bukti sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama alat bukti surat, yang kedua alat bukti saksi-saksi, yang ketiga ada alat bukti persangkaan, yang keempat ada alat bukti pengakuan, dan terakhir adalah alat bukti sumpah. Yang selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulan dibuat oleh para pihak setelah acara pembuktian. Kesimpulan merupakan uraian mengenai hasil-hasil sidang, yaitu penjabaran dari dalil-dalil yang telah disampaikan pihak yang berperkara dalam jawab-menjawab yang dikaitkan dengan alat bukti. Selanjutnya itu ada putusan pengadilan. Setelah kesimpulan para pihak diserahkan kepada majelis hakim, selanjutnya majelis hakim akan bermusyawarah tentang vonis atau membuat vonis dan putusan. Putusan hakim dibagi menjadi 2, yaitu bagian pertimbangan hukum dan amar putusan. Yang perlu diperhatikan adalah bagian pertimbangan hukum yang menjadi pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara, juga amar putusan yang menjadi putusan hakim. Ada 2 golongan putusan akhir, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Ada 2 golongan putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Yang selanjutnya itu ada upaya hukum. Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim, sebagai tempat pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang tidak sesuai dengan keinginannya. Upaya hukum ini biasanya dibagi menjadi 2, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah first take. Yang kedua itu adalah upaya hukum banding, yang ketiga adalah upaya hukum kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa itu dibagi menjadi 2, yaitu peninjauan kembali dan yang kedua adalah der den verzet. Sekian materi yang disampaikan oleh saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan jangan lupa like and subscribe channel ini. See you. Untuk teman-teman semua, stay tune di kajian PSBH selanjutnya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe.